gugus tugas COVID-19 dengan menerapkan social dan physical distancing. Kita bagi dua, ada bersifat internal dan bersifat eksternal. Yang bersifat internal kita ada piket yang memperlakukan staf kita yang usianya di bawah 45 tahun yang tinggalnya ada di Denpasar, dan setiap tamu yang masuk ke kantor kita melakukan pengecekan suhu dan cuci tangan dengan sabun ataupun dengan hand sanitizer. Begitu pula kami juga melakukan eksternal, yaitu pembagian sembako kepada masyarakat, pembagian makan siang di depan kantor kita biasakan, terus pelayanan ke masyarakat pun menggunakan official. Adapun pengukuran yang bersifat urgent, itu pun dengan perjanjian ke lapangan kita menggunakan protap COVID-19, dan pembagian massal kita lakukan di setiap hari dan di tiap banjar di Denpasar. Terus selanjutnya untuk keperluan persuratan pun kami sudah mengembangkan aplikasi e-office, dan di masa COVID-19 ini kita sudah mengelola hampir 430 surat yang sudah terintegrasi dengan kantor wilayah dan kantor pertanahan seluruh Bali, sehingga persuratan di Denpasar berjalan dengan baik sehingga memudahkan koordinasi antar instansi di wilayah di Denpasar, baik itu kementerian, kanwil maupun kantor pertanahan. Selanjutnya dari awal COVID kita agak sedikit khawatir karena akan terjadi penurunan layanan pertanahan. Tetapi setelah kita analisa, kita patokannya adalah 20 Maret kita menutup layanan tatap muka, karena waktu itu kita bertepatan dengan Hari Nyepi di Bali. Itu tanggal 20 Maret kita tutup semua layanan tatap muka. Ternyata ada penurunan sebanyak 16,6%, berarti di bawah 20%. Dari awal kita memprediksi ada penurunan 50%. Ternyata kita penurunannya hanya 20%. Tetapi pelayanan yang bersifat elektronik kita ada penaikan sebanyak 38%. Nah, kenapa di sini? Berarti ada tren layanan yang bersifat tatap muka berubah menjadi new normal life. Jadi pelayanan tanpa tatap muka sehingga ada kenaikan 38%. Nah, itu terutama di layanan elektronik, yaitu di hak tanggungan, ada pengecekan, ada JNT dan SKPT. Nah, kenapa hak elektronik itu bisa meningkat? Karena kita sudah bekerja sama dengan 144 bank seluruh Indonesia dan 141 PPAT seluruh Denpasar. Dan harta elektronik ini itu bersifat lintas kabupaten, lintas provinsi, sehingga setiap PPAT maupun masyarakat bisa bertransaksi dimanapun di luar Denpasar. Itu yang terus selanjutnya. Untuk sebagai akses kita kepada masyarakat, kita mengembangkan aplikasi survei Tanahku. Aplikasi ini dikembangkan untuk menjangkau masyarakat tidak perlu datang ke kantor. Nah, aplikasi ini dikembangkan yaitu satu, untuk melakukan plotting bidang tanah. Jadi masyarakat tidak perlu datang ke kantor untuk melakukan plotting bidang tanah. Selanjutnya juga masyarakat bisa melakukan informasi berkas yaitu semacam pelacakan, sehingga masyarakat tidak perlu datang ke kantor. PPAT tidak perlu datang ke kantor, dia bisa melakukan di mana saja, lagi belanja, lagi di rumah sakit, mereka bisa melakukan pengecekan sampai di mana berkas pelayanan pertanahan di Kabupaten Denpasar. Selanjutnya juga ada info sertifikat, tanahnya udah sertifikat atau belum, masyarakat bisa mengakses. Selanjutnya ada info layanan, di situ ada syarat dan biaya. Mereka bisa menghitung syarat dan biaya tanpa harus datang ke kantor pertanahan. Ini adalah aplikasi dari Setu Tanahku. Nah, selanjutnya kita juga ada loket online. Loket online ini kita kembangkan, yaitu konsepnya adalah mereka melakukan scan dokumen, hard copy-nya, kita mengembangkan aplikasinya, layanannya kita pilih, ada 5 layanan yang kita kembangkan, yaitu ada peralihan hak, ada pengecekan, ada ROYA, ada JT, dan SKPT. Nah, ini mereka meng-share dokumen ke kita dengan aplikasi, kita mengecek dokumennya, kelengkapannya apakah lengkap atau tidak. Kalau lengkap, dilanjutkan pelayanannya, kalau bermasalah, kalau ada kekurangan itu dikembalikan ke pemohon. Dan selanjutnya setelah ada approval, layanan dilanjutkan dan dilakukan prosedur layanan pertanahan di komputer seperti biasa. Dan ada yang baru di Denpasar adalah kita menggunakan antrian online, Pak. Apa itu antrian online? Aplikasi antrian online itu adalah aplikasi akan mengantri kapan dia akan datang ke kantor. Identiknya adalah tidak pernah antri senyaman ini. Jadi antrinya bisa di rumah, antrinya bisa di kantor, PPAT, sehingga bisa berjalan dengan baik. Antri tidak pernah senyaman ini. Itu menggunakan aplikasi online. Terus dengan aplikasi yang kita kembangkan berbasis online,
itu ternyata penurunan layanan itu cuma 16,66%, sangat sedikit dan hanya di bawah 20%. Nah, hal ini dikarenakan karena kita mengembangkan berbagai metode, berbagai aplikasi yang meminimalisir ketemu dengan tatap muka dengan masyarakat, dan ini berhasil sehingga hampir 80% layanan masih bisa terlayani dengan baik. Nah, ini mungkin dari kami dari Denpasar, dan saya berharap mudah-mudahan gaya kita hidup. Saya sampaikan garis bawahi juga bahwa dengan adanya COVID-19 ini kita sudah berhasil menekan atau meminimalisir layanan yang harusnya penurunannya jauh di atas 50%, tetapi kita masih stabil di angka penurunan hanya 20%. Dan itu kita menerapkan berbagai alternatif layanan, yaitu yang bersifat online dan elektronik, dan itu berhasil kita terapkan di Denpasar, sehingga kita berharap bahwa struktur ekonomi pasca COVID ini bisa segera tumbuh lagi sehingga ekonomi kita bisa stabil. Saya kira demikian dari Denpasar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Kementerian Agama dan